Shalom dan salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini jemaat berada. Biarlah hati kita boleh dipenuhi dengan sukacita dan syukur atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan buat kita semua. Sehingga pada hari ini ada satu kesempatan lagi bagi kita untuk beribadah, meskipun kita lakukan dari rumah masing-masing dengan segala keterbatasan. Biarlah keterbatasan ini tidak mengurangi khidmatnya ibadah kita. Mari kita menenangkan diri sejenak, bersaat teduh di hadapannya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang telah menjadikan kita umat pilihannya untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, kalau mengingat siapakah diri kita ini, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, tapi sudah dilayakan datang beribadah di hadapannya yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Selayaknya lah kita agungkan kemuliaannya dengan sikap hormat. Mari kita pujikan, mulia sembah Raja mulia. Mulia
Tuhan berkata, "Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan." 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, usaha apakah yang bisa kita lakukan sehingga kita beroleh pengampunan dari dosa dan beroleh hidup yang kekal di surga kelak ketika kita mati? Jawabnya tidak ada. Semuanya semata-mata karena kasih karunia dari Yesus Kristus yang sudah menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Darahnya lah yang menghapus dosa kita dan menyucikan kita semua. Mari kita pujikan "Hanya oleh darah Yesus" dari PPR nomor 59 sambil mempersiapkan diri kita untuk memasuki doa pengakuan dosa. Sidang jemaat terkasih, mari tundukkan kepala dan menyatukan hati kita dalam doa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, saat ini umat-Mu datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mau mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Seringkali dalam kehidupan kami sehari-hari, perkataan kami tidak menjadi berkat, bahkan menyakiti hati sesama kami. Juga perbuatan-perbuatan kami yang mengecewakan dan merugikan orang lain. Apa yang ada di dalam pikiran kami seringkali jauh dari pemikiran dan kehendak-Mu. Oh Tuhan, kiranya Engkau sendirilah yang akan mengampuni dan membersihkan kami dari segala dosa-dosa kami ini. Kami percaya kuasa darah-Mu ya Yesus sudah menyucikan dan menghapuskan dosa-dosa kami.
Inilah doa pengakuan dosa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus hidup kami. Amin. Jemaat terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan yang boleh menjadi berita anugerah hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat ke-7 dan ke-8 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berbahagialah kita yang sudah diampuni segala dosa kita. Marilah kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasihi, seringkali kita mendengar berita banyak pertengkaran dan pertikaian di antara sesama kita yang disebabkan oleh banyak hal. Hubungan pertemanan menjadi hancur, tak jarang hubungan keluarga menjadi rusak. Miris hati kita mendengar dan melihat hal ini. Hendaknya ini menyadarkan kita semua untuk kembali kepada KASIH, kasih. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Saya mengajak kita semua memujikan pujian, kasih pasti lemah lembut. Biarlah lagu ini boleh mengingatkan kita semuanya untuk menjalani hidup kita sehari-hari kembali kepada kasih. Saat ini saya mengajak jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala penjuru dunia, kita nyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Sidang jemaat terkasih, kita mengucap syukur juga saat ini ada satu kesempatan bagi kita untuk mengucapkan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Adi Wijaya. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kembali pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, Tuhan tetap nyatakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan berikan berkat Tuhan, Tuhan berikan kami semuanya tubuh yang sehat sehingga kami tetap bisa beraktivitas. Terima kasih ya Bapa, kami juga rindu setiap kami Tuhan boleh memiliki hati yang semakin taat kepada Tuhan, untuk kami boleh selalu setia di dalam kami boleh beribadah, walaupun kami beribadah melalui live streaming Tuhan, biarlah kami selalu mengikutinya, dan kami juga rindu Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan juga setiap hari bisa ambil bagian di dalam saat teduh, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam kami juga selalu setia di dalam berdoa ya Tuhan. Bapa, kami juga ucap syukur untuk satu program daripada majelis di dalam pengadaan alat-alat multimedia, di dalam menunjang akan jalannya ibadah live streaming. Kami bersyukur Tuhan untuk dana-dana yang boleh dikumpulkan, dan kami bersyukur Tuhan untuk tim daripada multimedia, kira Tuhan berkati sehingga mereka juga boleh melakukan pelayanan terbaik, sehingga pelayanan ibadah melalui live streaming ini juga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk perjamuan kudus di akhir September yang mungkin baru pertama kali diadakan di dalam masa pandemi. Tuhan berkati hamba Tuhan, Tuhan berkati majelis, mereka bisa mengatur yang terbaik sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk tim dokter, untuk perawat, untuk tim medis. Oh Tuhan, kiranya Engkau akan tolong mereka dalam kelelahan mereka, kejenuhan mereka yang selama ini melayani masyarakat. Tuhan tolong supaya mereka semua juga bisa dalam keadaan sehat dan tetap setia di dalam melayani dan melakukan yang terbaik untuk menolong masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses penemuan daripada virus anti corona ini, biarlah semuanya dapat berhasil dan dapat diproduksi dan dapat menolong umat manusia. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami mau serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran kementeriannya dalam mereka melakukan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia di dalam kembali menjalankan roda perekonomian negara ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sidang jemaat yang saya kasih, tibalah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti Maria di Betania yang duduk tenang di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan firman-Nya, marilah kita juga arahkan hati kita sepenuhnya hanya pada firman Tuhan. Kita siapkan hati kita melalui pujian Tuhan Penuhkanku. Firman-Mu
Firman Tuhan dengan tema kasih di tengah keluarga akan disampaikan oleh Pendeta Dania Sutrisno. Marilah sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali akan menerima sabda Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa, memohon segala pertolongan dan hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 kami tetap beribadah kepada Engkau. Tuhan, perdengarkanlah firman-Mu bagi kami masing-masing seluruh jemaat-Mu, agar kami tetap berada di dalam kebenaran-Mu, berjalan bersama-sama dengan Engkau, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap kuat di dalam Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, pakailah dia menjadi alat-Mu, dan berkati kami masing-masing. Kuasa Roh Kudus yang menaungi kami, sehingga firman-Mu boleh berbicara ke dalam setiap hati kami. Darah-Mu yang kudus, yang menjauhkan kami dari kuasa-kuasa yang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu saat ini. Amin. Marilah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu tema, yaitu kasih di tengah keluarga. Untuk itu saya akan membacakan bagi kita sekalian kitab yang ditulis oleh Raja Salomo melalui Kidung Agung pasal 8, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh demikian. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang beriman tentunya kita harus senantiasa hidup mendekat, melekat kepada Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan yang digambarkan di sini dalam ayat yang kelima, yaitu bersandar pada kekasihnya. Namun Bapak Ibu sekalian, bahwa hal tersebut tidaklah menjamin kita bisa terlepas dari setiap permasalahan di dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari selama kita berada di tengah-tengah dunia ini, yang digambarkan di sini kehidupan kita seperti kehidupan yang ada di padang gurun ayat yang kelima. Artinya padang gurun ini menggambarkan dalam hidup kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan pun kita akan selalu berhadapan dengan kesukaran, pertantangan, godaan, pencobaan, gangguan yang selalu membuat kita merasakan penderitaan, sekalipun kita ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hal ini kadang-kadang juga bisa mempengaruhi iman kita kepada Tuhan, sehingga seringkali kita berkata, saya sudah melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi mengapa saya harus mengalami hal yang demikian? Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kondisi kita saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, keadaan yang tidak menentu,
kapan akan berakhir. Kondisi yang menggoncangkan segala segi kehidupan, melumpuhkan aktivitas manusia, sehingga dampaknya juga di dalam segala hal. Dampak yang paling berdekatan dengan kita yaitu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kadang-kadang kita menghadapi kegoncangan secara ekonomi. Goncangan ekonomi inilah yang bisa menggoncangkan hubungan kita di antara keluarga, antara suami, istri, maupun anak-anak. Mungkin kita menghadapi suami yang mengalami PHK, dirumahkan, dan yang lain-lain, sehingga pendapatan itu pasti akan berkurang. Belum lagi ditambah dengan lumpuhnya dunia pendidikan, sehingga anak-anak harus tinggal di rumah dan belajar di rumah dengan menggunakan WA maupun Zoom. Hal ini tentunya menyedot pulsa yang begitu banyak. Juga oleh karena anak-anak yang terus harus tinggal di rumah, akhirnya mereka merasakan depresi, sehingga mereka mencari perhatian dan memancing masalah. Inilah persoalan yang dialami oleh dunia sekitar kita, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Berbagai dampak yang kita sudah dengar dari berita atau kabar-kabar yang ada melalui televisi. Namun sebagai anak-anak Tuhan, apakah yang harus kita lakukan di dalam menghadapi permasalahan yang ada pada saat ini? Firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kepada kita masing-masing yang pertama, yaitu menyadari adanya Tuhan yang mengasihi kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah situasi yang mungkin menggoncangkan kehidupan kita secara pribadi dan keluarga, maka kita harus tetap ingat adanya Tuhan yang tetap mengasihi kita. Menyadari adanya Tuhan yang tetap mengasihi kita, yang pertama-tama yang telah diwujudkannya dalam hal memilih kita dan memberikan anugerah keselamatan kepada kita, yang digambarkan dalam ayatnya yang kelima demikian. Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Inilah gambaran daripada anugerah Tuhan yang sudah melahirbarukan kita dan bahkan membuat kita memiliki iman percaya, dan kepada kita dianugerahkan keselamatan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita sebagai orang-orang percaya, kita pun sama seperti manusia-manusia yang lain. Kita memiliki keterbatasan, bahkan dalam hidup kita pun kita mengalami yang namanya segala kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan menyadari keterbatasan kita, maka disinilah ayat 6 memberikan pelajaran kepada kita demikian. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai di lenganmu. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya di sini kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Gambaran daripada perjanjian lama yang dimaksudkan di sini yaitu pada baju daripada imam besar maupun pada lengan daripada imam-imam itu biasanya ditulis ke-12 nama suku Israel, dengan maksud supaya imam-imam atau imam besar ini selalu mendoakan dan mendukung umat Israel di dalam doa mereka. Gambaran ini menggambarkan adanya Tuhan Yesus yang menjadi imam besar agung
di dalam kerajaan surga, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, yang selalu menaruh kita di dalam hatinya dan selalu menaruh minat terhadap hidup kita, selalu mendoakan kita agar kita tidak jatuh dalam dosa, tetapi kita tetap kuat menghadapi segala permasalahan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus yang pernah menjadi manusia, Dia sudah mengalami segala penderitaan manusia sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Dia pasti mengerti kita, dan Dia tahu sampai di mana kita menanggung beban penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mengingat adanya Allah yang mengasihi kita, seperti juga wanita Sulamit ini memohon supaya senantiasa Tuhan yang turun tangan menolong dia. Itulah sebabnya perlunya kita mendekat kepada Tuhan, seperti gambaran ditaruh di hati atau dimeteraikan di dalam lengannya dan seterusnya tadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui akan permasalahan-permasalahan hidup yang terjadi, yang Tuhan izinkan sampai saat ini, maka ingatlah ada Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Agung yang selalu mendoakan kita dari surga. Dia juga adalah Tuhan yang memiliki kuasa di surga dan di bumi, sehingga kita percaya ketika Tuhan memperhatikan kita, Dia pasti mengulurkan tangannya bagi kita, menolong setiap kita di dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan kita pada waktu yang tepat. Memang kita menyadari bahwa waktu Tuhanlah, bukan waktu kita, sehingga kita harus mendekat kepadanya dan selalu menyadari adanya Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendengar satu kesaksian dari satu keluarga. Maka sang suami bercerita kepada saya di tengah pandemi COVID-19. Pada saat itu dia masih memiliki tabungan, sehingga dalam kewajibannya untuk membayar cicilan rumah atau yang lain-lain itu masih bisa terlaksana dengan baik walaupun di tengah pandemi COVID-19. Tetapi tidak disangka kemudian istrinya sakit, sehingga membutuhkan biaya, dan akibat daripada hal ini akhirnya beliau tidak bisa membayar tagihan-tagihan sebagai kewajibannya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Maka Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu ada seorang rekan yang menelpon dia dan menanyakan, betulkah istrimu sakit? Kemudian dia memberikan sejumlah uang, mengirimkan ke tabungannya, sehingga dalam hal ini segala tunggakan bisa terlunaskan. Sampai meneteskan air mata dia menceritakan kepada saya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pemeliharaan Tuhan, perhatian Tuhan sebagai Imam Besar Agung yang selalu mendoakan kita, memberi kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita menyadari adanya Allah yang penuh dengan kasih di tengah-tengah kita. Dia tidak hanya melihat kita, Dia memiliki kuasa untuk menolong kita. Karena itu percayalah, bersandarlah, mendekatlah kepadanya. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan melalui Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7 ini, yaitu memohon kasih yang berasal daripada Tuhan. Jikalau kita menyadari adanya Tuhan
yang mengasihi kita, dan Dia adalah sumber daripada kasih itu, maka kita harus memohon kasih yang berasal daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat kembali akan masa-masa yang lampau ketika kita ini memulai satu rumah tangga. Bukankah kita sekalian dilengkapi sebagai manusia ini oleh Tuhan, yaitu kasih secara manusia. Kasih atau cinta inilah yang kemudian dilanjutkan dengan membangun rumah tangga. Setelah itu di dalam kasih Tuhan mengaruniakan kepada kita anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, dilahirkan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Maka Bapak Ibu sekalian, indahnya kasih yang seharusnya ada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, dalam hubungan kita antara suami, istri, dan anak, dilukiskan begitu indahnya di dalam Kidung Agung yang memberikan penggambaran yang indah kepada kita, yaitu yang pertama, bahwa kasih itu bersifat total. Di dalam ayat 6 yang dikatakan di situ bahwa saya bacakan demikian, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairannya gigih seperti dunia orang mati, nyala api seperti nyala api Tuhan. Bapak Ibu sekalian, satu gambaran yang begitu indah oleh Raja Salomo, bahwa kasih itu bersifat total. Perkataan hati di dalam ayat yang ke-6 di sini mengajarkan kepada kita satu cinta, yaitu yang berasal dari dalam. Dr. David Alan Hubbard, dia mengatakan bahwa hati itu menunjuk akan dimensi kedalaman hati manusia, yaitu kasih yang ada di dalam hati. Dan lengan menunjukkan satu dimensi perbuatan yang nyata, yang terungkap melalui kata-kata dan perbuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kasih itu ada di dalam hati kita dan kemudian terwujud dalam kata-kata dan perbuatan kita, maka disitulah kasih itu bersifat total. Kapankah yang terakhir kalinya kita berkata kepada pasangan kita, I love you? Kapankah kita mengulurkan tangan untuk membantu menolong pekerjaannya di tengah-tengah kesulitan atau pekerjaan yang dihadapi oleh pasangan kita? Sampai kapankah hadiah-hadiah kecil di hari-hari istimewanya? Peliharalah kasih itu, karena kasih itu bersifat total, yaitu segenap hati dan perbuatan kita. Yang kedua, kasih itu bersifat eksklusif. Ayatnya yang ke-6 menurut Profesor Roland Murphy, kasih itu harus dipahami dalam budaya timur yang biasanya mengenakan sesuatu milik daripada sang kekasih, milik daripada orang yang disayangi. Mungkin itu berupa kalung yang dikenakan pada leher atau gelang yang dikenakan pada tangan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kasih itu bersifat eksklusif, yaitu di dalam pernikahan itu tidak ada orang lain yang bisa masuk di dalamnya, baik itu will maupun pil. Bahkan tidak ada tempat untuk berpoligami, karena kasih itu eksklusif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan eksklusivitas ini,
Di dalam kasih harus ada, yaitu fidelitas atau kesetiaan. Kiranya di COVID-19 ini, dalam kondisi-kondisi yang demikian, kita tetap mewujudkan kasih yang eksklusif, kasih yang dibangun antara suami dan istri, dan tidak ada orang lain yang bisa masuk di dalamnya. Ataukah justru di tengah pandemi COVID-19 kita justru mencari kesempatan untuk mencari tanda petik corona yang lain? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, sekalipun manusia tidak melihat kita, tetapi ada mata yang terus mengawasi kita. Itulah mata Tuhan. Yang ketiga, melalui ayat 6 dan 7 tadi menggambarkan bahwa kasih itu kuat, memiliki daya tahan yang luar biasa. Yang dikatakan demikian, karena cinta itu kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, bahwa kasih itu memiliki daya tahan yang luar biasa. Yang digambarkan kasih daripada Salomo terhadap gadis desa Sulamit, yang menggambarkan kasih Tuhan kepada kita jemaatnya. Kasih Tuhan itu sangat kuat, yaitu lebih daripada maut. Api tidak bisa memadamkan cintanya Tuhan kepada kita. Demikian juga keganasan air laut sekalipun. Seharusnya kasih daripada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, haruslah memiliki daya tahan yang luar biasa. Sekalipun ditimpa oleh berbagai permasalahan, termasuk COVID-19, yang menggoncangkan ekonomi, yang menggoncangkan studi anak-anak kita, yang menggoncangkan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Kiranya kasih ini bisa bertahan sehingga menghadapi akan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh suami kita. Sebagai istri bisa menenangkan, tenanglah. Yang penting kita bisa mencukupkan apa yang ada dan seterusnya, sehingga rumah tangga itu pun juga menjadi tenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keindahan lukisan kasih yang diberikan oleh Raja Salomo kepada kita, satu lukisan yang indah, kasih yang bersifat total, yang eksklusif, dan memiliki daya tahan yang begitu luar biasa, sehingga tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga. Namun Bapak Ibu sekalian, benarkah kita memiliki kasih yang seperti itu? Tentunya sebagai manusia biasa kita menyadari kasih kita yang terbatas. Di tengah-tengah kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia, mungkin ketika melihat akan Kidung Agung ini adalah sesuatu yang sangat ideal, sesuatu yang mungkin sulit kita jangkau, karena kita sadar kita ini manusia yang suka berubah-ubah. Situasi bisa mempengaruhi kasih kita. Bahkan sikap tanggapan dari orang yang kita kasih ketika berubah, kita pun bisa berubah. Maklum, karena kasih kita itu hanya karena adanya tanggapan-tanggapan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, bagaimanakah kita bisa mempertahankan kasih di tengah-tengah keluarga? Kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kasih yang tidak terbatas. Kasih agape, itulah kasih Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih ini tidak berubah menurut karakter daripada Allah yang tidak pernah berubah. Kasih ini tidak terpengaruh oleh situasi apapun.
atau tanggapan manusia yang dikasihinya. Sebab kasih Tuhan ini mengalir keluar, mengalir kepada manusia-manusia yang dikasihinya. Sebab yang menjadi fokus daripada kasih Allah, jangan sampai manusia ini binasa. Bahkan kasih Allah ini yang menjadi penjamin keselamatan kita, tidak akan pernah berubah, tidak bisa dipadamkan oleh api, tidak bisa dihanyutkan oleh sungai, yang menggambarkan adanya kesukaran, persoalan-persoalan dan tantangan, bahkan pemberian harta benda pun tidak bisa mengubahkan kasih Allah. Bahkan kasih Allah itu lebih daripada maut, karena sudah diwujudkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Itu sebabnya Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita bisa mempertahankan kasih di tengah-tengah keluarga, marilah kita kembali melekat pada sumber daripada kasih, yaitu kasih Allah yang kita lihat di dalam pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang mengasihi kita, yang kasihnya tak tergoncangkan oleh apapun juga, yang sudah dinyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Ketika kasih itu diberikan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, dikaruniakan, dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, maka kita mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita, suami, istri, anak-anak kita, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang sangat menyulitkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita masing-masing bahwa kehidupan itu pasti berhadapan dengan masalah. Selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih berada di dalam dunia ini, kita tidak bisa terlepas dari permasalahan. Tetapi kita harus menyadari, yang pertama, adanya Allah yang tetap mengasihi kita, yang tetap memperhatikan kita, yang tetap mendoakan kita, yang tetap mendukung kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kita harus memohon kasih yang daripada Tuhan. Kasih yang tidak terbatas, yang terus ada di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga sekalipun apapun yang terjadi, dalam kondisi yang mungkin tidak seperti dulu, tetapi kita tetap bisa menikmati kehidupan kita bersama keluarga, bersama suami, istri, dan anak-anak. Segala yang Tuhan karuniakan kepada kita ini begitu banyak, tetapi karunia Tuhan yang sangat indah, yaitu karunia untuk menikmati hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ingatlah ada lengan yang menopang kita, ada doa syafaat yang terus dipanjatkan, sehingga kita pasti bisa melewati masa-masa pandemi COVID-19. Allah sang perancang setiap rumah tangga Kristen, diciptakan oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan, supaya menjadi satu keluarga seperti Abraham, yaitu menjadi berkat bagi dunia, bagi keselamatan dunia, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap dan makin gelap, menjadi saksi-saksi Tuhan, sehingga orang yang belum percaya, mereka mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan keluarga masing-masing. Oleh sebab itu, kiranya kehidupan keluarga kita masing-masing akan bisa menjadi berkat, menjadi terang, bahkan menjadi kesaksian yang indah, karena kita sadar adanya Allah yang mengasihi kita, dan kemudian kita selalu memohon melekat pada kasih yang sejati, sehingga di tengah-tengah COVID-19 ini kita tetap menjadi berkat kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan kiranya menopang dan menguatkan kita masing-masing
dengan kasih yang sejati itu. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, karena di dalam segala situasi dan kondisi Engkau tetap ada. Buatlah kami menyadari bahwa Engkau Allah yang hadir, yang mengasihi kami. Allah yang mengasihi kami, yang terus memperhatikan dan mendoakan kami, sehingga kami tetap diberikan perhatian yang khusus, pemeliharaan yang khusus. Bahkan ya Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar banyak kesaksian bahwa Engkau Allah yang terus mengulurkan tangan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sakit, khususnya Bapak yang Jian Yu, pulihkan anakmu ini Tuhan. Terima kasih juga untuk anak-anak Tuhan yang lain, yang mungkin baru saja mengalami kedukaan. Tuhan, hiburkan keluarga Bapak Ajis. Terima kasih Bapak. Kami serahkan gerejamu di masa-masa mendatang yang akan memulai ibadah live. Tuhan berkati. Inilah seru doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kasih yang sejati yang tidak pernah berubah. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pada akhir daripada ibadah kita pada hari ini, marilah kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan dengan pujian doksologi, dan setelah doa berkat kita aminkan bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kini arahkan segenap hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah yang kekal yang melengkapi kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing menghadapi pandemi COVID-19. Kasih Tuhan mengalir senantiasa dalam hidup kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus menopang setiap kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati, menopang setiap kita pada hari ini dan seterusnya.